Sebelumnya perkenalkan, nama saya Justin Fawaz Al-Hafiz dengan NRP 24256087 lah. Di sini saya dari kelompok 9, mewakili kelompok 9 ya, untuk mengerjakan beberapa soal dari 3 soal ini lah. Kebetulan saya mendapatkan soal mengenai tentang dasar rangkaian counter asinkron 3 bit. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang dasar rangkaian counter asinkron 3 bit dengan rangkaian seperti berikut. Nah, sini kita itu memakai 3 JK flip flop, yaitu di sini dan di sini. Dan rangkaian 3 JK flip flop ini tuh yang pertama, yang kiri itu mewakili C, dan yang tengah ini mewakili B, dan yang kanan, paling kanan sendiri JK flip-flopnya itu mewakili A. Dan selanjutnya mungkin lah di sini kita lihat tabel pengamatan dari laporan sementara saya. Nah, di sini jika klik 1 itu akan menghasilkan 000. Dan 00 ini itu bilangan biner, teman-teman, dan bilangan biner dari 000 itu adalah desimalnya 0. Dan misal kalau kita ngeklik 2 kali itu akan menghasilkan 001. 001 ini itu desimalnya berapa? Desimalnya 1. Dan lanjut ke yang 3, yaitu 010 yang bernilai desimal 2. Dan lanjut lagi ke yang keempat, yaitu 011 yang bernilai desimal 3, dan seterusnya sampai kembali ke reset kembali. Ini kenapa kok reset? Ini reset karena kita memakai 3 JK flip flop, tidak memakai 4 JK flip flop atau selebihnya, mungkin seperti itu bisa saja. Jadi ini tuh bakal ngulang lagi ke desimal 1, kayak 100, 4, 101, 5, kayak itulah. Mungkin itu ya. Nanti habis ini saya akan jelaskan tentang rangkaiannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya seperti apa. Nah, di sini rangkaian yang saya bilang tadi kan kita ini memakai 3 JK flip flop ya. Ini saya kebetulan memakai logisim. Ini rangkaiannya seperti ini. Kita reset dulu mungkin ya. Resetnya itu di 1 kita sampai 1. Sampai 1 sampai 0 semua. Nah, seperti ini resetnya. Kita mungkin bisa lanjut ya. Itu tadi kan saya pernah ngomong kalau yang clock 100 itu menghasilkan desimal 1. Desimal 0 kan, seperti itu kan, seperti yang tadi saya omongin. Lah, yang 20 yang clock misal clock kita 2 kali ya. Itu tadi kan sudah 1, ini 2. Itu menghasilkan berapa sih? Menghasilkan 100. 10 ini bacanya bukan 100, maaf. Bacanya itu dari belakang ya. Yang JK flip flop belakang itu mewakili A, yang tengah mewakili B, dan yang belakang itu mewakili C. Jadi bacanya itu gimana? Dari 001 lah. Jadi bilangan binernya itu 001, yang itu adalah bilangan desimal dari 1. Dan kita lanjut lagi, yang misal kita klik 3 kali ya. Nah, ini menghasilkan 010 sama seperti tadi yang bernilai desimal 2. Dan lanjut lagi, gak pakai lama, 011 yang bernilai desimal 3. Dan lanjut lagi 100 yang bernilai desimal 4, dan 101 yang bernilai desimal
105. Dan kita lanjut lagi 110 yang bernilai desimal 6, dan lanjut lagi 111 yang bernilai desimal 7. Dan sehabis ini bakal ngereset lagi. Nah, seperti ini, bakal kembali ke semula dan akan seterusnya seperti itu, dan ini balik ke desimal 1 lagi. Dan seperti itulah dari percobaan rangkaian 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Justin Fawaz Al-Hafiz dengan NRP 24256087 lah. Di sini saya dari kelompok 9, mewakili kelompok 9-nya untuk mengerjakan beberapa soal dari 3 soal ini lah. Kebetulan saya mendapatkan soal mengenai tentang dasar rangkaian counter asinkron 3 bit. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang dasar rangkaian counter asinkron 3 bit dengan rangkaian seperti berikut. Nah, sini kita itu memakai 3 JK flip flop, yaitu di sini, dan di sini. Dan rangkaian 3 JK flip flop ini tuh yang pertama, yang kiri itu mewakili C, dan yang tengah ini mewakili B, dan yang kanan, paling kanan sendiri JK flip-flopnya itu mewakili A. Dan selanjutnya mungkin lah di sini kita lihat tabel pengamatan dari laporan sementara saya. Nah, di sini jika klik 1 itu akan menghasilkan 000. Dan 00 ini itu bilangan biner, teman-teman, dan bilangan biner dari 000 itu adalah desimalnya 0. Dan misal kalau kita ngeklik 2 kali, itu akan menghasilkan 001. 001 ini itu desimalnya berapa? Desimalnya 1. Dan lanjut ke yang 3, yaitu 010 yang bernilai desimal 2. Dan lanjut lagi ke yang keempat, yaitu 011 yang bernilai desimal 3, dan seterusnya sampai kembali ke reset kembali. Ini kenapa kok reset? Ini reset karena kita memakai 3 JK flip flop, tidak memakai 4 JK flip flop atau selebihnya, mungkin itu bisa saja. Jadi ini tuh bakal ngulang lagi ke desimal 1, kayak 100, 4, 101, 5, kayak itulah. Mungkin itu ya. Nanti habis ini saya akan jelaskan tentang rangkaiannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya seperti apa. Nah, di sini rangkaian yang saya bilang tadi kan kita ini memakai 3 JK flip flop ya. Ini saya kebetulan memakai logisim. Ini rangkaiannya seperti ini. Kita reset dulu mungkin ya. Resetnya itu di 1 kita sampai 1. Sampai 1, sampai 0 semua. Nah, seperti ini resetnya. Kita mungkin bisa lanjut ya. Itu tadi kan saya pernah ngomong kalau yang clock 100 itu menghasilkan desimal 1. Desimal 1. Desimal 0 kan, seperti itu kan. Seperti yang tadi saya omongin. Lah, yang 20 yang clock, misal clock kita 2 kali ya, itu tadi kan sudah 1, ini 2. Itu menghasilkan berapa sih? Menghasilkan 100. 10 ini bacanya bukan 100, maaf. Bacanya itu dari belakang ya. Yang JK flip flop belakang itu mewakili A, yang tengah mewakili B, dan yang belakang itu mewakili C. Jadi bacanya itu gimana? Dari 001 lah. Jadi bilangan binernya itu 001,
yang itu adalah bilangan desimal dari 1. Dan kita lanjut lagi, yang misal kita klik 3 kali ya. Nah, ini menghasilkan 010 sama seperti tadi yang bernilai desimal 2. Dan lanjut lagi, nggak pakai lama, 1100011 yang bernilai desimal 3. Dan lanjut lagi 100 yang bernilai desimal 4. Dan 101 yang bernilai desimal 105. Dan kita lanjut lagi 110 yang bernilai desimal 6. Dan lanjut lagi 111 yang bernilai desimal 7. Dan sehabis ini bakal ngereset lagi. Nah, seperti ini. Bakal kembali ke semula dan akan seterusnya seperti itu, dan ini balik ke desimal 1 lagi. Dan seperti itulah dari percobaan rangkaian 1. Saya Nikomandia Pratiwi, NRP 2425669 akan mendemonstrasikan percobaan kedua yang mengimplementasikan down counter asynchron mode 13 menggunakan 4 buah T flip-flop dengan logika reset yang direkayasa melalui gerbang 0 untuk membatasi siklus penghitungan menjadi 13 kondisi. Berbeda dengan percobaan A yang menggunakan falling edge atau active low antar flip-flop sehingga menghasilkan perhitungan naik, pada down counter ini digunakan rising edge atau active high pada sinyal key yang sama, sehingga urutan penghitungan berjalan menurun tanpa perlu mengambil dari output key bar. Rising edge, rising edge, rising edge, rising edge. Dari tabel pengamatan, terlihat bahwa counter memulai dari 15, 1111 dan menghitung turun hingga nilai 3, 0011 sebelum kembali melompat ke 15. Dengan demikian, counter ini melewati 13 kondisi berurutan, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, lalu kembali ke 15, sesuai dengan definisi down counter mode 13 yang menghitung dari bilangan tertinggi sebanyak n kali ke bawah. Jadi di sini 15, jadi di sini 3, lalu kalau diklik yang ini, dia akan menjadi 15. Jadi dari 13 ke 14 itu 3 ke 15, seperti yang saya jelaskan tadi. Mekanisme reset terjadi ketika output mencapai kondisi 0010 atau desimal 2, di mana kombinasi bit tersebut memicu gerbang NOR untuk mengaktifkan sinyal preset asinkron, sehingga seluruh flip-flop kembali ke nilai 1, menjadikan counter melompat kembali ke 15. Berbeda dengan gerbang NAND yang aktif rendah atau aktif low, gerbang NOR pada rangkaian ini bekerja dengan mendeteksi kondisi di mana seluruh input bernilai 0, sehingga pemilihan bit-bit yang dinorkan disesuaikan agar transisi reset tepat terjadi sebelum counter menyentuh nilai yang tidak diinginkan. Nilai 2, 0001 dan 00000 tidak pernah muncul karena rangkaian sudah di-preset. Sebelum mencapainya, siklus ini terbukti berulang secara stabil pada clock ke-14 hingga 20. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas C dengan NRP 2425668. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah saya lakukan, yakni modul 5 mengenai rangkaian clock ya. Ya, rangkaian clock. Baik, di sini di kelompok saya mendapatkan percobaan nomor 3, yang dimana di sini saya itu membuat rangkaian dasar clock asinkron ya, dengan 3 bit, counternya counter up dan bisa juga counter down. Oke, baik, langsung saja pada penjelasannya. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan tadi kalau saya membuat rangkaian counter asinkron. Ada 3 bit di sini, 3 bit output ya.
menggunakan rangkaiannya di sini ada 3 JK flip flop, kemudian ada gerbang AND dan OR ya, ya 2 gerbang AND dan OR begitu seterusnya. Kemudian di sini flip flopnya saya konfigurasi sebagai toggle jika ada 1. Nah, di sini J dan K itu nilainya 1 ya. Nah, kemudian clock hanya diberikan pada flip flop pertama ya di sini. Ya, karena ini kan sistemnya tuh LSB LSB lah intinya, saya lupa last bit apa. Dan keluaran flip flop yang sebelumnya menjadi clock untuk flip flop berikutnya ya, bisa dilihat di sini kan ya, clock flip flop setelahnya atau berikutnya, dan ini flip flop sebelumnya. Keluaran dari flip flop ini atau outputnya itu dijadikan clock ya di sini untuk selanjutnya. Kemudian konfigurasi ini tuh saya searching tadi, sepengetahuan saya itu disebut dengan crypto replay counter, karena perubahannya itu menjalar dari satu flip flop ke flip flop yang lain seperti itu. Karena kan kita biasanya kan menggunakan apa namanya itu bilangan bit ya, atau bit-bit sesuai dengan kode ASCII ya, seperti itu. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan warnanya pada hasil dari laporan prakun, hasil dari laporan atau datanya di sini. Ya, jadi ada clock 1 sampai 20, kemudian ada A, B dan C. A dan A, B, C ini adalah outputnya, kemudian ini adalah desimal. Nah, kenapa ada desimal di sini? Karena kan di kode ASCII itu misalnya ini 3 bit ya kan, 00 itu merepresentasikan desimal yang seperti itu. Lanjut, kemudian counter ini itu menghitung dari 037 ya, dari 0 hingga 7, karena di sini ya, cuma ada 3 bit saja, yang dimana itu dimulai dari 000 sampai dengan 111 secara berulang. Kemudian setelah sampai atau mencapai 7 atau clock ke-8, ke clock 9-nya itu akan kembali ke 0 ya, seperti ini kan, ini 8 nih, dia tuh akan kembali ke 0 seperti itu. Nanti kalau di ini ya, kalau dihitung secara teoritis itu memiliki modulus alami 8 atau dari 0 sampai 7 seperti itu. Kemudian perubahan yang terjadi pada negative edge atau transisi dari 1 ke 0 dari sinyal clock masing-masing flip flop, sifat toggle menyebabkan output berubah setiap kali menerima clock. Nah, nanti kita akan coba ya. Kemudian pada bagian ini saya juga menambahkan logika kontrol 1. Counter ini untuk berfungsi counter up untuk menghitung naik ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga kontrol 0 atau kontrol ini itu berfungsi sebagai counter down. Nah, ada di sini ya letaknya. Oke, kemudian di sini saya akan membuktikan ya apakah data ini tuh benar gitu yang saya dapatkan. Kalau dari percobaannya atau dari modulnya, di sini saya diminta untuk melakukan jalankan counter tersebut selama 20 kali clock seperti itu, dan itu hasilnya tuh dibuat tabel seperti itu. Oke, mari kita buktikan saja pada percobaan pertama ya, clock pertama seperti ini, clock 1 ini 0 ya. Oke, masih dihitung 1. Ini clock kedua, hasilnya 001 benar. Kemudian clock ketiga hasilnya akan 010 yaitu desimalnya 2. Kemudian clock ke mana tadi itu 2 ya, desimalnya 2. Kemudian clock 4 hasilnya akan menjadi desimal 3 dengan
bitnya itu 011 kemudian kemudian menjadi desimal 5, nah, seperti 100, kemudian nanti akan menjadi 010 bukan desimal 6 5 maaf, lanjut lagi ke desimal 6, desimal 110, kemudian lanjut ke desimal 111. Nah di sini seperti yang dijelaskan tadi, dia kan tuh maksimalnya kan 7 ya. Kemudian ketika saya klik lagi, dia akan kembali ke 0 seperti itu. Nah kemudian di sini saya akan mencoba itu kan tadi counter dari bawah ke atas ya. Nah di sini saya akan mencoba membuat counter itu dari atas ke bawah. Sini nilainya 00, kemudian jadi 111, 110, ya ini 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kemudian kosong seperti itu. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga aja kedengeran lah ya. Ya seperti ini saja penjelasan dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad David dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas C dengan NRP 24256068. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah saya lakukan, yakni modul 5 mengenai rangkaian clock ya. Ya, rangkaian clock. Baik, di sini di kelompok saya mendapatkan percobaan nomor 3, yang dimana di sini saya itu membuat rangkaian dasar clock asinkron dengan 3 bit, counternya counter up dan bisa juga counter down. Oke, baik, langsung saja pada penjelasannya. Nah di sini kan sudah saya jelaskan tadi kalau saya membuat rangkaian counter asinkron, ada 3 bit di sini, 3 bit output ya. Menggunakan rangkaiannya di sini ada 3 JK flip flop, kemudian ada gerbang AND dan OR ya, 2 gerbang AND dan OR begitu seterusnya. Kemudian di sini flip flopnya saya konfigurasi sebagai toggle. Jika ada 1, di sini J dan K itu nilainya 1 ya. Nah, kemudian clock hanya diberikan pada flip flop pertama ya di sini. Ya, karena ini kan sistemnya tuh LSB LSB lah intinya, saya lupa last bit apa. Dan keluaran flip flop yang sebelumnya menjadi clock untuk flip flop berikutnya. Ya bisa dilihat di sini kan. Ya, clock flip flop setelahnya atau berikutnya, dan ini flip flop sebelumnya. Keluaran dari flip flop ini atau outputnya itu dijadikan clock ya di sini untuk selanjutnya. Kemudian konfigurasi ini tuh saya searching tadi, sepengetahuan saya itu disebut dengan crypto replay counter, karena perubahannya itu menjalar dari satu flip flop ke flip flop yang lain seperti itu. Karena kan kita biasanya kan menggunakan apa namanya itu bilangan bit ya, atau bit sesuai dengan kode ASCII ya seperti itu. Nah di sini juga saya sudah menyiapkan warnanya pada hasil dari laporan praktikum, hasil dari laporan atau datanya di sini. Ya, jadi ada clock 1 sampai 20, kemudian ada A, B dan C. A dan A, B, C ini adalah outputnya, kemudian ini adalah desimal. Kenapa ada desimal di sini? Karena kan di kode ASCII itu caranya 3 bit ya kan, 00 kita itu merepresentasikan desimalnya itu seperti itu.
lanjut. Kemudian counter ini itu menghitung dari 037 ya, dari 0 hingga 7, karena di sini ya cuma ada 3 bit saja, yang dimana itu dimulai dari 000 sampai dengan 111 secara berulang. Kemudian setelah sampai atau mencapai 7 atau clock ke-8, ke clock 9-nya itu akan kembali ke 0. Ya, seperti ini kan, ini 8 nih, dia tuh akan kembali ke 0 seperti itu. Nanti kalau di ini ya, kalau dihitung secara teoritis itu memiliki modulus alami 8 atau dari 0 sampai 7 seperti itu. Kemudian perubahan yang terjadi pada negatif edge atau transisi dari 1 ke 0 dari sinyal clock masing-masing flip-flop, sifat toggle menyebabkan output berubah setiap kali menerima clock. Nah, nanti kita akan coba ya. Kemudian pada bagian ini saya juga menambahkan logika kontrol 1. Counter ini untuk berfungsi counter up untuk menghitung naik ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga kontrol 0 atau kontrol ini itu berfungsi sebagai counter down. Nah, ada di sini ya letaknya. Oke, kemudian di sini saya akan membuktikan ya apakah data ini tuh benar gitu yang saya dapatkan. Kalau dari percobaannya atau dari modulnya, di sini saya diminta untuk melakukan jalankan counter tersebut selama 20 kali clock seperti itu, dan itu hasilnya tuh dibuat tabel seperti itu. Oke, mari kita buktikan saja pada percobaan pertama ya, clock pertama seperti ini, clock 1 ini 0 ya. Oke, masih dihitung 1. Ini clock kedua, hasilnya 001 benar. Kemudian clock ketiga hasilnya akan 010 yaitu desimalnya 2. Kemudian clock ke mana tadi itu 2 ya, desimalnya 2. Kemudian clock keempat hasilnya akan menjadi desimal 3 dengan bitnya itu 011. Kemudian akan menjadi desimal 5, nah, seperti 100. Kemudian nanti akan menjadi 010 desimal 6 5, maaf. Lanjut lagi ke desimal 6, desimal 110, kemudian lanjut ke desimal 111. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi, dia kan tuh maksimalnya kan 7 ya. Kemudian ketika saya klik lagi, dia akan kembali ke 0 seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba cuma tadi counter dari bawah ke atas ya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat counter itu dari atas ke bawah. Sini nilainya 00, kemudian jadi 111, 110 yaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kemudian kosong seperti itu. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga aja kedengeran lah ya. Ya, seperti ini.